Saat itu, masyarakat Arab menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lantas, bagaimana nih kok bisa-bisanya bangsa Arab menyembah berhala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Oke guys, di video kali ini aku akan ceritakan asal muasal berhala masuk ke kota Mekah. Jadi, simak video ini sampai selesai ya guys, jangan setengah-setengah, biar kalian itu nggak salah paham gitu loh guys. Tapi sebelum lanjut cerita, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, supaya kalian nggak ketinggalan cerita dan juga informasi menarik lainnya dari channel aku. Seperti yang kita tahu, salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab sebelum Islam adalah menyembah berhala dan juga membuat persembahan untuk para berhala. Padahal jauh sebelumnya, tepatnya pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Arab sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu zat maha terpuji yang layak disembah. Saat itu, masyarakat Arab menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya yakni Nabi Ismail alaihissalam. Lantas, bagaimana nih kok bisa-bisanya bangsa Arab menyembah berhala? Oke guys, sebelum masuk ke pembahasan inti, aku bakal ceritain dulu nih sedikit sejarah awal berhala itu ada di muka bumi. Jadi guys, sebenarnya keberadaan berhala di muka bumi ini pertama kali terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Perlu digarisbawahi ya guys, dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia masih menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak pernah menyembah patung dan menyembah berhala semacamnya guys. Pokoknya keyakinan umat manusia pada masa itu masih lurus-lurus aja guys. Nah, pada masa Nabi Nuh disebutkan ada 5 orang soleh yang giat banget beribadah dan juga sangat baik hati guys. Karena saking giatnya beribadah nih, akhirnya kelima tokoh agama itu menjadi penyemangat bagi umat manusia untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelima orang ini bernama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Mereka ini adalah tokoh agama kala itu ya guys, dan Wad adalah paling sepuhnya gitu loh guys. Nah, setelah kelima tokoh agama ini wafat, akhirnya semangat ibadah umat manusia kala itu mulai kendor nih. Soalnya penyemangat mereka udah nggak ada ya kan. Akhirnya untuk membangun kembali rasa semangat umat kala itu ya guys, akhirnya dibuatkanlah sebuah monumen ataupun patung kelima tokoh agama tersebut guys. Pokoknya hanya buat ngingetin generasi selanjutnya, ini loh orang yang selalu taat beribadah kepada Allah gitu loh guys. Karena awalnya mereka membuat patung atau monumen kelima orang soleh ini tujuannya memang bukan untuk diibadahi atau disembah ya guys. Akan tetapi ketika orang-orang yang awalnya membuat patung kelima tokoh tersebut wafat ya kan, mulai deh nih muncul generasi baru ya kan, yang mereka itu pandangannya atau cara pandangan mereka pun berbeda gitu. Karena memang generasi baru ini emang nggak kenal juga kan siapa patung-patung tersebut, bisa-bisanya kok diistimewakan gitu. Makanya sejak saat itulah mulai orang-orang malah menyembah kelima patung itu dan menganggapnya sebagai Tuhan. Serem ya. Jadi guys, setelah kejadian banjir besar di masa Nabi Nuh alaihi salam ya kan, akhirnya musnah deh tuh semua berhala-berhala ataupun kelima patung tersebut ya guys. Lalu gimana nih berhala-berhala itu akhirnya sampai ke tanah Arab, bahkan sampai menyebar luas ke Jazirah Arabia. Padahal kan katanya cikal bakal dari para berhalanya aja udah hancur dan musnah kesapu banjir bandang. Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, yuk kita mulai masuk pembahasan ini. Masih berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam ya guys. Jadi setelah banjir bandang ya kan, akhirnya keluarlah 80 orang yang selamat bersama Nabi Nuh alaihi salam untuk memulai kehidupan yang baru guys. Akan tetapi qadarullah, Allah turunkan wabah penyakit yang membuat semua orang itu meninggal kecuali Nabi Nuh alaihi salam beserta ketiga anaknya dan juga menantu-menantunya guys. Nah, jadi guys, dari ketiga anaknya Nabi Nuh inilah asal muasal ras yang ada di muka bumi. Jadi anak Nabi Nuh itu yang selamat ada Sam, Ham, dan juga Yafet. Di sini aku nggak akan jelasin secara rinci sih tentang pembahasan ketiga anaknya Nabi Nuh ini ya guys. Akan tetapi lebih condong kepada pembahasan anaknya yang bernama Syam. Jadi guys, dari Sam ini kemudian dia memiliki anak yang bernama Arfakshad. Lalu Arfakshad ini memiliki anak yang bernama Soleh.
Soleh memiliki anak yang bernama Abir, lalu Abir memiliki anak yang bernama Falir, Falig memiliki anak yang bernama Ra'ung, lalu Ra'ung memiliki anak bernama Saruh, Saruh memiliki anak bernama Nahor, lalu anaknya Nahor ini bernama Terah atau Azar. Nah, dari Terah atau Azar inilah terlahir anak yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim ini tumbuh dewasa dan menikah dengan Hajar, juga memiliki anak yang bernama Nabi Ismail, akhirnya tersimpan deh tuh kecemburuan di hati istri pertamanya yang bernama Sarah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan juga anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sekarang kita kenal sebagai kota Mekah. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di sana, padahal di situ merupakan daerah yang sangat tandus, pokoknya nggak ada tumbuhan ataupun sungai gitu guys. Tapi karena itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan, maka semuanya mereka lakukan dengan tunduk dan patuh atas segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah keluarnya sumber mata air Zam-Zam itu ya kan guys, akhirnya ada nih suku Jurhum yang kebetulan lewat juga di sekitar itu dan meminta izin nih kepada Hajar untuk tinggal juga di wilayah tersebut. Jadi bangsa Jurhum ini adalah bangsa yang memang suka berpindah-pindah gitu loh guys. Akhirnya wilayah tandus itu pun akhirnya mulai berubah menjadi semakin ramai. Kemudian Nabi Ismail juga kan akhirnya menikahi wanita dari bangsa Jurhum itu ya kan guys. Nah, perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail ini membuahkan sebuah ajaran dan juga kebudayaan yang sampai sekarang masih terpelihara oleh umat Islam, seperti ibadah haji dan juga peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat ya kan, akhirnya kepemimpinan Mekah digantikan oleh anaknya yang bernama Nabit. Dan sempat nih memang terjadi percekcokan lah gitulah antara kaum Jurhum dengan keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, hingga akhirnya nih kepemimpinannya pun jatuhlah kepada kaum Jurhum ya guys. Tapi guys, pada masa ini Ka'bah pun belum dikuasai oleh berhala. Masyarakat Mekah sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memang belum mengenal yang namanya patung, jimat, berhala atau apapun lah semacam itu guys. Bangsa Jurhum ini menguasai Mekah sekitar 20 abad atau sekitar 2000 tahun guys. Artinya apa guys? Selama 2000 tahun itu Ka'bah ataupun Mekah masih murni dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Nah, mulai nih kaum Jurhum ada yang mulai nakal gitu guys. Ada beberapa yang berani kasar kepada jamaah haji kala itu. Hingga akhirnya hal itu pun disaksikan oleh bangsa Bani Khuza'ah, sampai kemudian suku Khuza'ah mampu menguasai kota Mekah dan mengusir kaum Jurhum ya guys. Suku Khuza'ah sendiri menguasai kota Mekah selama 3 abad sampai kira-kira 440 Masehi guys. Pemimpin suku Khuza'ah kala itu bernama Amr bin Luhai. Nah, ini nih biang keroknya nih guys. Mulai kepemimpinan Amr bin Luhai, berhala masuk ke kota Mekah dan ada di Ka'bah. Karena emang si Amr bin Luhai ini pertama kali mengajak kaumnya untuk menyembah berhala di Jazirah Arabia. Guys, sebenarnya Amr bin Luhai ini bukan orang biasa juga sih guys. Dia itu sebenarnya orang yang sangat baik dan juga dermawan. Lantaran kebaikan dan juga kedermawanannya itu ya kan, akhirnya Amr bin Luhai ini banyak disukai oleh masyarakat Mekah. Hingga akhirnya si Amr ini menjadi orang yang sangat berpengaruh juga ya kan di kota Mekah. Nah, suatu waktu nih Amr bin Luhai pergi nih ke Syam untuk sebuah urusan. Pada saat perjalannya ke Syam, ia melihat suku Amalek di sana sedang melakukan ibadah dengan cara yang berbeda dari masyarakat Arab. Amr bin Luhai lihat mereka pas lagi menyembah berhala gitu loh guys. Amr bin Luhai akhirnya bertanya nih kepada mereka, "Kalian sedang melakukan apa? Kenapa kalian menyembah patung-patung begitu? Apa yang kalian minta dari patung-patung itu?" Akhirnya mereka pun menjawab ya kan, "Inilah berhala-berhala yang kami sembah. Kami meminta hujan, berhala ini pun menurunkan hujan. Kami meminta pertolongan kepada berhala ini, dan berhala ini pun memberikan pertolongan itu." Akhirnya si Amr bin Luhai ini pun tertarik ya kan untuk mempelajari dan kemudian mempraktikannya di Mekah. Nah, akhirnya si Amr bin Luhai ini meminta salah satu berhala yang mereka sembah itu guys. Kemudian kaum Amalek pun memberikan salah satu berhala yang paling besar yang bernama Hubal. Akhirnya setelah dibawa tuh berhala Hubal itu ya guys, dia taruhlah di depan Ka'bah dan menyuruh masyarakat Mekah untuk menyembah berhala itu juga guys. Jadi Hubal ini adalah berhala terbesar dan paling dimuliakan masyarakat Arab jahiliyah guys. Berhala Hubal ini terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Diletakkan di Ka'bah memang untuk menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza dan juga Manna.
Karena emang Amr bin Luhai ini manusia yang paling berpengaruh, dalam artian sangat dikagumi dan juga dituruti oleh masyarakat Mekah kala itu. Akhirnya, tanpa memikir panjang, mereka pun langsung menuruti perintah dari Amr bin Luhai itu guys. Mulai deh tuh melenceng akidah masyarakat Mekah kala itu guys. Hal ini membuat perdebatan dan juga perselisihan dengan kaum Jurhum. Akan tetapi karena kekuatan politik, akhirnya kaum Jurhum kalah saing gitu loh guys. Hingga akhirnya kaum Jurhum pun tidak bisa lagi membendung kerusakan akidah yang terjadi di kota Mekah kala itu guys. Akan tetapi bukan berarti semua langsung berpaling juga ya guys. Tapi masih ada juga beberapa orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Karena kekuatan politiknya Amr bin Luhai ini, semakin mudahlah baginya untuk merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam serta memonopoli ibadah haji. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan nih yang akhirnya membuat Amr bin Luhai ini akhirnya membawa oleh-oleh patung berhala itu ya guys. Selain faktor keagamaan, emang Amr ini merasa kalau mengimport berhala nih guys, pasti akan ada keuntungan secara ekonomi juga ya kan. Tak hanya itu, dia juga berpikir dengan kedudukannya dalam politik bisa semakin kuat gitu loh guys. Jadi guys, kita tahu kan kalau bangsa Arab memang terkenal dengan watak yang keras gitu loh guys. Untuk mempertahankan wilayahnya aja mereka sering melakukan peperangan ya kan. Hal ini juga menjadi sebuah sebab Amr bin Luhai ketika dia ingin bertahan dalam kepemimpinannya atau jabatannya guys. Dia merasa harus memiliki sesuatu yang berbeda nih dengan suku yang lain untuk menegaskan kehebatan dirinya gitu loh guys. Nah, ketika pertemuannya dengan suku Amalek itu, dia meyakini kalau kekuatan suku Amalek yang tak pernah kalah dalam pertempuran itu alasannya karena atas pertolongan berhala itu tadi. Suku Khuza'ah lebih besar dari suku Amalek, tapi kok kalah saing gitu loh guys. Mereka memiliki peradaban yang maju, bahkan dikenal sebagai bangsa yang tidak bisa dihancurkan. Karena merasa rendah diri itulah, makanya dia belajar dari suku Amalek agar bisa berkuasa terus-menerus gitu loh guys. Lalu karena Amr ini adalah pemimpin Mekah kala itu, jadi dia berkuasa juga kan untuk membuat sebuah peraturan di situ ya kan. Akhirnya berhala pun semakin banyak di kota Mekah. Masyarakat pun mulai meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan Sang Maha Pencipta gitu loh guys. Dari situlah mereka mulai membuat berhala-berhala lainnya hingga jumlahnya itu mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Nah, sejak saat itu Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Orang-orang yang pada musim haji mengunjungi Mekah dan melihat berhala, mereka mengira bahwa patung berhala itu merupakan bagian dari ritual haji ya kan. Kemudian mereka pun mengikuti tata cara ibadah yang melenceng itu di daerah asalnya hingga menyebar ke seluruh Jazirah Arabia. Akhirnya jamaah haji yang datang juga membawa oleh-oleh patung-patung berhala dan menempatkannya juga di rumah mereka masing-masing guys. Akhirnya kemusyrikan pun semakin menyebar dan patung-patung berhala ukuran kecil pun mulai bermunculan di sekitar Hijaz. Oke guys, jadi itulah asal-usul akhirnya berhala itu sampai ke Mekah dan kemusyrikan pun semakin menyebar di Jazirah Arabia. Kalau ada informasi yang kurang yang aku sampaikan di sini, kalian bisa langsung banget tambahin di kolom komentar di bawah ya guys. Aku ucapkan mohon maaf banget apabila ada kata-kata aku yang salah dan juga keliru. Dan aku ucapkan juga terima kasih banyak buat kalian yang udah simak video ini sampai selesai. Terakhir jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, karena bakal ada cerita yang lebih seru dan juga informasi menarik lainnya dari channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.